Ya, bahayanya berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku jahat. Orang-orang menyimpang itu jangan jadikan teman. Ya, kita boleh mengenal siapa saja, punya kenalan dari siapa saja, muslim atau kafir. Tapi untuk berteman jangan angkat teman-teman dekat kita dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Kenapa? Ya, karena teman itu, ya, karena setiap teman itu dia akan menarik. Ya, karena setiap sahib itu, ya, dia akan menarik. Sahib, kawan itu menarik, akan mempengaruhi. Makanya kita disuruh untuk berusaha untuk mencari kawan-kawan dari kalangan orang-orang yang soleh. Ya, Imam Syafi'i juga sudah mencontohkan, ya, dan menyebutkan dalam syair yang tentang pentingnya untuk berkawan dengan orang-orang soleh. Wahibbus salihina walastu minhum, katanya. Kita memang mungkin merasa kita, kalau kita lihat diri kita bukan orang baik, bukan orang bagus, tapi kita cinta sama kebaikan, maka cari teman-teman yang soleh supaya mengokohkan kita di atas kebaikan. Jangan kita orang yang mudah terombang-ambing terus cari teman orang yang labil juga, akhirnya berantakan semuanya. Kita mau cari istiqomah, ya. Banyak di antara kita bukan orang soleh memang, tapi kita cinta kebaikan, kita cinta kesalehan. Sekalipun kita belum menjadi pemilik amal soleh itu, masih banyak, ya, dosa-dosa yang kita kerjakan. Tapi kita cinta, kita ingin menjadi mereka. Nah, supaya kita bisa mengusahakan diri mudah menjadi seperti itu, salah satunya adalah cari kawan-kawan yang bisa mengkondisikan diri kita menjadi orang soleh. Jangan tambah justru mencari orang-orang yang beresiko kita akan terjebak dan larut dengan orang-orang yang rusak. Makanya para ulama kita menuntun kita, hal yang paling pertama harus kita perhatikan ketika kita mencari orang dari sisi agama. Itulah yang harus dijadikan orang-orang dekat kita. Kita duduk lebih sering dalam kehidupan kita dengan siapa? Harus dengan teman, dan teman itulah harus dari kalangan orang-orang soleh. Kalau kita ada masalah, kita diskusi dengan dia, ya, masukan yang dia berikan kepada kita adalah masukan yang berlandaskan ketakwaan, bukan solusi yang justru menjadi perkara yang mencederai agama kita, bahkan mengancam agama kita rusak. Sebagian orang memiliki teman-teman yang rusak, sehingga pada saat dia rusak umpamanya kondisinya, datang futurnya umpamanya, malas beribadah, dia justru ke tempat temannya, akhirnya karena kelihatan dia mumet, ya, pusing, kelihatan banyak masalah, akhirnya temannya kasih apa? Kasih suruh ngisap rokok. Nih, rokok, mungkin Anda pusing, ya, ayolah, dikasih sebatang rokok, suruh ngisap sedikit saja supaya agak hilang pikiran. Terkadang sebagian orang dengan ajakan seperti ini, oh ya, enggak apa-apa, ngisap. Padahal tadinya sudah hijrah, sudah punya komitmen ingin berubah, tapi karena kembali lagi teman-teman dekatnya yang seperti itu, ya, dalam kondisi futur ini lemah, hati orang lemah, terbawa dia kembali. Dan kalau sudah kembali seperti itu, ya, kembali kepekaan hati itu terhadap keburukan mulai hilang. Akhirnya apa? Lama-kelamaan makin banyak keburukan dia kerjakan, perkara yang tadinya haram, perkara yang tadinya tidak boleh menjadi samar-samar, akhirnya menjadi, ya, dalam pandangan dia hampir sudah tidak bermasalah. Tadinya ketika dia belajar musik yang dia dengar itu dia benci, lama-lama karena punya teman-teman yang sering mendengarkan seperti itu, lama-lama akhirnya dia mendengar musik seperti perkara yang biasa saja. Padahal para sahabat ketika lewat, ya, di tempat-tempat yang ada musiknya, mereka khawatir sekali, mengganggu hati mereka. Sedikit banyak tetap memiliki pengaruh, apalagi kalau banyak sekali, ya. Makanya kita perlu, ya, melihat kepada siapa kita berkawan.